Haleluya, salam saudara. Ya, tadi pagi juga banyak yang katanya sakit. Banyak hari-hari ini orang memilih sakit daripada memilih sehat. Untuk bisa sakit dan bisa sehat, sehat dan sakit itu kan pilihan kita. Karena apa? Itu bagaimana kita memanage apa yang masuk dalam kita. Entah itu makanan, entah itu kegiatan, entah itu apa lagi, entah itu adalah asupan yang lain, informasi. Ya, informasi ini salah satu makanan buat jiwa, saudara. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang sukses itu dan apa penghalangnya, dan kita akan belajar dari perempuan Samaria bagaimana dia menyelesaikan setiap penghalang-penghalang. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai dengan 38. Karena ya dari sejak hari Jumat ya saya dapatkan ini dan saya bagikan. Dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara, Tuhan Yesus berkata tentang makanan. Saudara akan sampai goal hidup berhasil, sukses dan maksimal itu tergantung makanan. Saudara sehat atau sakit itu tergantung asupan yang masuk, makanan yang masuk. Tuhan Yesus memberikan dua kata kunci. Yang pertama adalah melakukan kehendak Dia, dan yang kedua menyelesaikan pekerjaan. Berapa banyak orang hidup itu mengikuti atau melakukan kehendaknya sendiri, mau-maunya sendiri. Karena manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan orang kafir di luar Tuhan, orang tidak percaya. Yang kedua orang Kristen kanak-kanak, yang bertahta di dalam hatinya itu bukan Yesus, tapi masih egonya. Dan yang ketiga adalah Kristen dewasa. Dia sudah menanggalkan egonya dan dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup. Saudara, kita perlu evaluasi apakah kehendak kita itu benar. Apakah yang kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan? Dalam hal pekerjaan, panggilan hidup kita, pelayanan, pernikahan, apa saja, saudara. Karena kata kunci untuk sukses yang pertama adalah melakukan kehendak Dia. Seringkali kita menjadi kanak-kanak terus. Jadi yang kita kerjakan itu adalah kehendak kita sendiri. Bahkan kita menentang kehendak Tuhan. Berapa banyak orang itu menentang kehendak Tuhan dan bad ending dalam hidup. Dan kata kunci yang kedua adalah menyelesaikan.
Banyak orang bisa memulai, tetapi tidak bisa menyelesaikan. Mulai makan bisa, tapi menyelesaikan nggak bisa. Makanya kalau saudara ingin tahu, di rumah sakit ini banyak orang-orang yang memulai makan, tapi tidak habis karena dia sakit. Nah, berapa banyak orang-orang Kristen yang sakit hari-hari ini karena tidak bisa menyelesaikan apa yang dia sudah mulai. Memulai dengan roh, tapi tidak menyelesaikan dengan roh. Justru sebaliknya, menyelesaikan dengan daging. Kekristenan itu adalah bagaimana kita menyelesaikan dan hasil akhir. Maka disebut finishing well, finish strong, ya, finish strong. Punya apa? Good finisher. Ya. Finish enggak, good enggak, saudara. Gimana ya? Saudara, apa namanya, hambatan untuk bisa sukses itu ada di pikiran. Karena apa, saudara? Di ayat 35 ini Tuhan Yesus berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Jadi perbedaan persepsi antara kita dengan Tuhan itu halangan terbesar untuk menjadi sukses. Tuhan mengerti, murid-murid ini ngomong 4 bulan lagi, tapi Tuhan berkata, lihatlah ini sekarang ini. Berapa banyak orang yang suka menunda-nunda, besok 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, akhirnya gagal betul. Orang berkata 4 bulan lagi, Tuhan ngomong, lihatlah sekelilingmu. Kita perlu observasi, melihat sekeliling. Jangan ngumpet di kamar, kan karena COVID. Itu orang terkemakan berita hoax. Maksudnya begini, kayak nggak punya Tuhan sama sekali. Kita memang harus waspada, berjaga-jaga, dan tetap berdoa. Tapi jangan menjadi seorang pengecut, saudara. Orang yang menyembunyikan diri di papan pengirikan. Ini perlu observasi. Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan berkata sekarang. Tetapi banyak murid-murid Tuhan berkata 4 bulan lagi. Saya ingin sampaikan hari ini adalah tahun rahmat Tuhan telah datang. Memang lebih banyak orang yang takut, orang khawatir. Itu justru kita tidak perlu mengalahkan mereka, kita lebih dari pemenang. Kita yang akan berlari mengalahkan setiap rintangan-rintangan kita, bukan mengalahkan orang lain. Banyak orang sudah dikalahkan oleh COVID, sehingga menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gentar. Tapi kita ini yang penting menaklukkan rintangan kita, menaklukkan kekhawatiran kita, ketakutan kita, menaklukkan dosa, menanggalkan beban-beban. Ini sudah, karena ada upah yang nanti. Orang-orang yang sukses, orang-orang bisa menyelesaikan apa yang dimulai, itu bukan berarti tanpa rintangan. Saya pernah, saya tadi pagi cerita 4 tahun yang lalu di Papua, di Mansing. Tapi saya pernah sampai ke kota yang namanya Sibolga. Dan dari Sibolga saya sampai Sigunta. Di situ ada seorang penginjil besar yang bernama Nomensen. Dia memulai masuk di pulau yang memakan manusia. Dan yang dia dengar cerita yang mengerikan, ada 2 penginjil yang dimakan. Tapi dia berkata, ini aku utus.
Dan dia bersama dengan istrinya pergi ke Tapanuli. Dan itu mulai dari Sibolga. Dalam pelayanannya saudara, tidak ada yang namanya dalam pelayanan itu tidak ada tantangan. Anak sulungnya yang diharapkan sekolah jadi hamba Tuhan di Jerman, malah sekolah pertanian. Pulang bekerja sementara anaknya meninggal dibunuh sama buruh Cina. Anaknya, apakah itu menyurutkan pelayanan dia? Makanya saya baru ngerti kenapa orang-orang Tionghoa itu lebih mudah terima Yesus. Karena ada seorang Nommensen yang pernah melepaskan pengakuan. Karena dia membunuh anak sulung. Di tempat di mana penjara itu berada, saudara, saya diceritani kisah itu. Dan Nommensen itu masuk ke penjara itu, dan dia ingin ketemu pembunuh anaknya. Kenapa yang dia katakan kepada pembunuh itu, kamu gak salah, tapi anakku yang salah. Akulah yang salah, karena aku tidak bisa membawa anakku mengikuti kehendak Tuhan yang mengutus dia. Dia sadari kehendaknya bukan di pertanian, tapi melayani di ladang Tuhan. Dan akhirnya saudara, Nommensen mengampuni pembunuh anaknya. Saya ketika mengerti cerita itu tidak mudah, saudara. Saya tahu orang bisa mengampuni pembunuh anaknya sendiri. Kemudian ketika di Siguntar, dia punya tantangan. Ada banyak pembenci-pembenci di dalam pelayanan. Karena sampai di suatu saat dia dikirimi makanan dan makannya dikasih racun. Dia tidak pernah tahu. Kenapa dia bisa tahu? Karena Nommensen itu punya kebiasaan itu memberi makan anjingnya lebih dulu daripada memberi makan istrinya. Jadi anjingnya suruh makan, baru istrinya diajak makan. Kita seringkali menempatkan anjing di bawah itu makannya remah-remah gitu ya. Ini satu bentuk kemurahan hati loh saudara ya. Dan jika cerita kebiasaan yang baik itu menyelamatkan. Banyak orang itu gak suka berbuat baik. Perbuatan baik, kebiasaan baik itu menyelamatkan Nommensen. Kenapa? Sebelum makanan itu dia nikmati bersama istri dan anak-anaknya, anjingnya dulu disuruh menikmati. Dan singkat cerita, anjing itu tahu bahwa makanan itu beracun. Kalau istrinya belum tentu tahu. Kalau istrinya suruh makan dulu, istrinya yang mati saudara. Tapi bersyukurlah anjingnya disuruh makan. Anjing itu tahu. Disitulah saya tahu kata Tuhan ketika di Taman Getsemani, kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Anjing ini seperti berbicara kepada saya. Aku ini berteriak kalau boleh lalukan cawan ini daripada. Dan saudara, dia tahu kalau aku makan, aku mati. Tapi kalau aku nggak makan, Tuanku mati. Itulah pengabdian. Itulah kesetiaan. Banyak orang tidak bisa menyelesaikan, saudara. Dan akhirnya anjing itu mati. Tahulah Nommensen, kalau orang itu mau meracun dirinya karena pelayanannya. Tuhan menyelamatkan lewat seekor anjing. Inilah kesetiaan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apakah Nommensen dengan banyak pembenci-pembenci
yang setiap saat mau merajam, ya, baik itu dengan kata-kata maupun dengan tindakan. Pelayanan itu tantangannya banyak. Kadang-kadang banyak orang pelayanan ya, belum babak belur aja, baru babak pertama saja sudah meninggalkan, saudara. Baru mulai babak pertama pendahuluan, belum babak belur, saudara. Apalagi sampai berdarah-darah. Paulus itu diranjam batu loh, saudara. Sampai akhirnya diselamatkan pakai keranjang dilompatkan tembok Yerusalem. Dia kapal karam dipakut ular. Bahkan Stefanus, saudara lihat di kisahnya, dia juga diranjam batu sampai mati. Itulah pelayanan, menyelesaikan pekerjaannya sampai garis. Kita di Yohanes pasal 4 ini, saudara, kita belajar dari seorang perempuan Samaria, di mana dengan berbagai latar belakang dan kelemahan serta dosanya, tetapi perjumpaannya dengan Tuhan itu mengubah masa depan. Dia bisa menyelesaikan apa yang jadi tanggung jawabnya. Dia bisa menyelesaikan, bukan hanya menyelamatkan keluarganya, tetapi menyelamatkan kotanya. Dia membawa banyak orang kepada Kristus, bukan membawa banyak orang kepada dirinya sendiri. Kalau saudara memberitakan Injil, itu artinya membawa orang kepada Kristus. Tapi kalau saudara jualan nasi pecel, itu membawa orang kepada diri saudara sendiri. Iya kan? Karena supaya laku. Saya tanya pemilik kedai kopi, kalau promo-promo kan supaya laku kopiku, ya kan? Di situ saudara bedanya. Tetapi jangan berhenti di sini. Gunakan kedai kopi ini sebagai mimbar untuk membawa orang-orang kepada Kristus, supaya berita Kristus itu disampaikan. Mungkin hari pertama nggak ada, ya, hari kedua nggak ada, hari ketiga nggak ada. Saya ini tadi waktu duduk, Tuhan kasih tahu, Nuh itu khotbah 120 tahun. Yang selamat itu seisi rumahnya. Itu yang paling penting. Kalau ada orang pelayan-pelayan rumahnya nggak selamat, memang ada yang namanya Yunus. Sekali dia bertobat, kotanya diselamatkan. Ada yang pengkhotbah hebat, Yeremia, saudara. Bahkan akhirnya dia digorok, saudara. Satu pun tidak ada yang diselamatkan. Tapi yang penting berita sudah disampaikan. Dan memang akhir dari para pemberita Injil itu berakhir menjadi martir. Bahkan Thomas yang legality, ya kan? Thomas itu kan, ya, Thomas, Petrus, murid-murid Tuhan Yesus, itu kan hampir mirip-mirip. Ada mati dengan iman yang menggelegar tombak, saudara. Dan kita lihat, saudara, bagaimana perempuan Samaria ini bisa dipulihkan. Dan saya percaya latar belakang saudara ini tidak lebih buruk dari perempuan Samaria. Karena inisiatif orang sukses itu datang dari Tuhan. Tuhan ingin semua orang itu berhasil dan beruntung, ingin menyelesaikan panggilannya. Perempuan Samaria ini, saudara, latar belakangnya dia orang yang tinggal di desa atau kota yang disebut Sikar. Kenapa di mana namanya Sikar? Karena Sikar itu artinya berada di antara. Karena kota itu, desa itu berada di antara Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Dia hidup di antara berkat diucapkan dan kutuk disampaikan.
dia hidup di tengah-tengah bangsa yang hidup di dalam Taurat, berkat dan kutuk, berkat dan kutuk. Makanya kan kita ini juga sama ya, saudara. Kita ini hidup di tengah-tengah bangsa ini, di mana pola pikirnya adalah haram halal, ya kan? Boleh tidak. Ini saudara. Dan saudara, dia orang yang gagal di pandangan manusia dalam berumah tangga. Belum satu pun, satu laki-laki pun belum pernah berumah tangga dengan dia. Karena semua itu keburu semua. Sampai dia memiliki mindset yang salah. Dia berpikir laki-laki ini akan membahagiakan. Laki-laki ini akan menjadi sandaran hatinya. Laki-laki ini akan membuat dia bersuka cita. Tetapi semua omong kosong. Dia buktikan bahwa tidak ada satu laki-laki pun yang membuat aku bisa berbahagia. Semua hanya membuat aku menangis dan meringis. Makanya saudara, seringkali kan banyak kita temukan wanita-wanita yang kecewa dengan laki-laki, akhirnya pacaran dengan perempuan. Karena pikir sesama senasib, sepenanggungan. Saudara, latar belakangnya itu sangat memprihatinkan sekali. Ini kan mindset, cara berpikir ya. Karena apa? Hidup seringkali berada di antara, itu akan membawa dia selalu berada di antara pilihan-pilihan. Jadi saudara, bukan memandang sekeliling dulu, observasi, tetapi kayak orang main gambling. Ya kalau nggak ini ya ini, ya kalau salah ini ya nanti ya ini. Tetapi apa yang mengubah ini penting saudara. Mengubah perempuan Samaria itu menjadi orang yang produktif dan sukses. Jadi Tuhan ini mengajarkan kepada kita proses, tapi manusia seringkali hasil. Coba ketika membaca Alkitab ini, belajarlah tentang proses. Saya ketika muda menuliskan sebuah tulisan yang sampai hari ini teringat ya. Namanya kalimat ini kalimat yang saya munculkan. It's long way to success. Sukses itu perjalanan panjang. Ada harga yang harus dibayar. Hal yang membuat perempuan Samaria ini sampai kepada tujuan ilahi apa? Keputusannya. Yang pertama saudara, di ayat 13 ini Tuhan Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Saudara, cara berpikir yang lama, saudara. Perempuan ini kalau bicara air itu ya air, minum. Air yang dia dapatkan dari sumur Yakub. Tetapi Tuhan sedang berbicara tentang air hidup, membawa perempuan ini dari fokusnya air minum ke air hidup ini. Ini dirubah nih cara berpikirnya. Makanya pertobatan itu dari kata metanoia, saudara. Orang itu bisa bertobat itu ya mengalami setelah orang itu mengalami pembaharuan akal budi. Makanya Roma 12 ayat 1 dan 2 itu yang membuat seorang itu mengalami pembaharuan akal budi itu ibadah. Makanya banyak orang gak senang ibadah, tapi memilih dalih dari ibadah. Ibadah itu kalau benar
itu akan membuat orang mengalami pembaharuan akal budi, sehingga dia bisa membuat keputusan. Membuat keputusan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena dikatakan apa? Ayat 2 kan. Di situ dikatakan apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya ibadah itu kalau benar membuat orang itu bisa membuat keputusan yang benar, mengerti skala prioritas yang utama adalah. Makanya sekian waktu yang lalu saya sampaikan, kenapa Petrus itu sampai ditanya Tuhan Yesus 3 kali, apakah kau mengasihi? Karena mengasihi Tuhan itu segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan segenap kekuatan. 3 kali. Banyak orang, ya kan Tuhan ngerti hatiku. Hati itu kan bisa dilihat. Kita bisa melihat kan orang itu hatinya sedang gundah gulana, sedang remuk redam atau sukacita itu dari apa? Wajahnya. Itu. Raut muka. Kalau lagi patah hati, diajak sukacita ya enggak bisa, sudah. Kamu enggak ngerti hatiku. Sedang remuk redam. Karena apa? Di sana sini lukanya, di sini semua terluka, sehingga kakinya pun ikut terluka sehingga malas. Ini sebuah tawaran yang direspon dengan sebuah keputusan. Karena perempuan itu berkata, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Keputusan pertama ini penting. Tuhan berkata, kamu harus ambil keputusan. Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Saudara, kalimat tidak langsung ini, saudara menarik. Kenapa? Ini menyentuh di esensi. Itu menyentuh di egonya. Saya sering kali mendapati ketika seseorang itu disentuh egonya, disentuh temboknya yang tinggi supaya roboh, itu lebih memilih untuk lari. Lebih baik untuk balik badan. Karena ini masalahnya. Akar masalahnya ada di sini. Akar masalahnya apa? Persepsi yang salah. Dan selanjutnya dia berpikir, aku ini sudah tidak bisa keluar, aku sudah terjebak dengan dosa. Makanya saudara ya, orang itu kalau melakukan dosa itu akan kecenderungan melakukan lagi, kecenderungan melakukan. Tuhan berkata, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini pilihan, saudara. Keputusannya meninggalkan Tuhan atau dia membuka diri. Pertobatan itu membuka diri. Dan pertobatan itu adalah rendah hati. Perempuan ini tinggal pilih mau rendah hati atau tinggalkan Tuhan. Dan saudara perhatikan, perempuan itu memilih rendah hati. Karena apa? Selama ini dia hidup dengan rendah diri. Dari mana kita tahu? Karena ketika dia pergi ke sumur Yakub ini takut ketemu dengan orang. Dia menutupi mukanya dengan tempayan. Karena apa? Pada umumnya orang mengambil air itu adalah pagi hari atau sore hari.
tetapi dia mengambil jalan sunyi. Makanya banyak orang-orang yang terluka itu lebih sering mengambil jalan sunyi, sendirian. Ya, karena apa? Kesepian. Dia takut terluka. Karena apa? Tersinggol orang. Saudara, ini orang-orang yang terluka, orang-orang yang kusta. Karena orang kusta itu kalau tangannya ya kesenggol aja bisa lepas tangannya, saudara. Jarinya tersenggol bisa lepas jarinya. Itu orang kusta. Takut tersinggung, takut kecewa, takut sakit hati. Dan bukankah kita sering menemukan orang Kristen itu di zona ini, saudara? Dan dia berkutat di situ, saudara. Di zona kenyamanan dia, di zona tempayannya. Dia menemukan tempat yang nyaman menurut dia. Makanya saudara kan, jangan berpikir kalau orang-orang itu ini apa di gereja besar itu bertobat. Justru seringkali banyak orang-orang yang kecewa kumpul di gereja besar karena apa? Dia menemukan tempat persembunyian. Seringkali pelayanan kemana itu tempat persembunyian dia supaya dia tidak dikecewakan. Karena yang dia butuhkan adalah apa? Orang menyanjung dia. Terima kasih. Makanya seringkali saya menemukan kumpulan orang-orang yang terluka itu karena takut dilukai. Dia bukan ketemu dengan orang yang mengancamkan dia, tetapi justru menemukan mereka itu kecenderungannya orang yang memupuk ketumbulannya. Keputusan perempuan ini apa? Di ayat 17 ya. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Dia membongkar aibnya, saudara. Kita melihat di sini bukan berarti Tuhan itu nggak tahu, Tuhan Maha tahu. Tapi saudara, Tuhan itu tidak pernah masuk ke dalam hidup seseorang, ke dalam hati seseorang tanpa orang itu membuka. Karena minggu yang lalu kita belajar dari jemaat yang ada di Laodikia. Wahyu pasal 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dan barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkan dia dan makan bersama-sama dia. Tuhan sedang mengetuk pintu hati perempuan Samaria. Ketuk. Dia mengerti. Ini ketukan. Ini pilihan. Mau lari atau membuka diri. Mau melarikan diri atau rendah hati. Itu sebuah pilihan. Mau hidup di dalam kemunafikan, kebohongan, atau berkata jujur apa adanya. Tapi dia memilih kejujuran. Banyak orang menyanyi menanti kejujuran, ya kan? Tapi perempuan ini berkata jujur. Makanya saudara, keterbukaan itu kan awal. Keputusan untuk jujur ini awal dari pemulihan. Ratusan tahun, mungkin puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi ketika kehilangan kejujuran, itu yang namanya hidup penuh dengan kemunafikan. Makanya kalau dalam pelayanan ini kan kita ini jangan kehilangan yang pertama kejujuran, takut akan Tuhan, dan loyalitas. Loyalitas itu orang yang sudah nggak loyal itu mendua. Kita bisa saja jalan kemana ya. Kalau jalan ke kota Kudus, jalan kemana, kota Pati, tapi kalau ditanya, sekalipun saya sedang berada di kota Kudus, Pak Bambang dari mana? Saya dari Magelang. Nah, saya punya kota di sini. Saya bukan turis yang tidak punya tempat tinggal. Demikian juga saudara,
Ini sebuah kejujuran. Karena Tuhan itu maha tahu. Dan Tuhan katakan tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 laki-laki. Ya, dalam terjemahan lain. Ya, sebab kamu sudah tinggal dengan 5 laki-laki dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dan laki-laki yang ada padamu ini bukan suami. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, kita ini hanya memerlukan pembenaran dari Tuhan. Makanya kita ini kalau salah itu percuma cari pembenaran kepada manusia. Makanya di dalam konseling saya ini hanya poin pertama menemukan orang itu datang mencari kebenaran atau pembenaran. Dia mencari pembenaran atau jalan keluar. Karena seorang konselor itu mendampingi dia sampai dia ini bisa berkata benar. Karena tanpa perkataan yang benar dia tidak akan dipulihkan. Muter. Kayak tawon gum. Muter. Nah, kita memerlukan yang namanya satu kata dari Tuhan. Satu kata dari Tuhan itu memulihkan. Makanya perempuan yang pendarahan 12 tahun itu berkata satu kata, asalku jamah jubahnya, kan? Satu kata. Ketika Tuhan berkata dalam hal ini engkau berkata benar, ini pembenaran. Ketika Tuhan berkata kamu sudah dibenarkan. Tidak perlu membutuhkan pembenaran dari orang lain. Kalau orang masih memerlukan pembenaran dari orang lain, berarti dia itu belum yakin bahwa posisinya benar. Ada di jurang maut. Saya tahu artinya. Ya. Berada di dilema. Saya pernah yang namanya bagaimana keluar dari neraka. Tapi ketika Tuhan berkata selesai, merdeka. Kemerdekaan ini hanya didapat ketika kita mendengar Tuhan berkata, kamu sudah benar. Nah saudara, orang yang sudah dibenarkan itu seluruh bumi diangkat. Sehingga dia bisa melihat Tuhan. Dan pengalaman iman ini setiap orang polanya beda tetapi prinsipnya sama. Kalau orang namanya sudah lahir baru itu bisa melihat terang. Bisa melihat sesuatu dengan jelas. Kalau kita ini sudah lahir baru, saudara, apalagi sudah baptis Roh Kudus, ketika melihat sebuah masalah kita ini bisa memetakan dengan jelas. Karena Roh Kudus itu roh hikmat. Kita bisa jelas melihat. Dan kita lihat bagaimana perempuan itu dengan jelas melihat Yesus. Tuhan, dia berkata apa? Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Karena yang pertama ketika ketemu Tuhan Yesus ini, dia panggilnya Tuhan engkau. Tapi di sini dia mengenal dia sebagai seorang nabi yang mengerti. Dan pada zaman itu saudara, ini kan mempercayai nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan. Dan perempuan ini saudara, dari latar belakang dia tinggal di antara gunung Ebal dan Gerizim. Dia punya apa namanya tradisi, punya keyakinan dan punya apa namanya tradisi agamawi. Penyembahan itu yang di gunung ini.
Sehingga sekalipun dia mengenal Tuhan, dia berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini ada sebuah perbedaan, saudara. Makanya saudara begini, komunikasi ini penting. Kita ini kan kegagalan dalam membawa kabar baik itu kan cara kita berkomunikasi. Banyak orang ya berkomunikasi antar manusia dengan bahasa roh. Nggak ketemu, sudah nggak nyambung. Karena ketika di loteng Yerusalem saja, saudara, ketika murid-murid ya Tuhan mau berkomunikasi dengan bangsa-bangsa Israel yang dari Elam, dari Mesopotamia, itu Tuhan mengaruniakan kepada murid-muridnya dengan bahasa mereka. Tuhan langsung mengadakan kursus mendadak, saudara, ya kan? 10 hari itu mereka di les kursus bahasa. Ada orang Mesir, orang Libya, Kirene. Mereka pada heran, ini orang-orang sederhana kok bisa bicara. Makanya pentingnya saudara belajar, pengetahuan itu penting untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang lintas keyakinan, lintas budaya, lintas suku, lintas golongan. Dan disitulah kita lihat kata kunci pemulihannya itu perjumpaan dia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, setelah dia ketemu dengan Tuhan, keputusannya apakah cukup ya? Orang itu sudah bisa ujian dan penyembahan. Oh belum. Tuhan berkata no. Itu baru awal. Keputusan awal pengakuan dosa, pertobatan, ini baru awal. Perempuan ini tidak berhenti. Keputusan ini memang sebuah keputusan membawa dampak sehingga dia mengenal siapakah Tuhan. Dia bisa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Itu baik. Sehingga dia menjadi orang-orang yang produktif. Dia sehingga dia mengenal Mesias. Ya. Dia kenal siapakah yang tidak. Makanya dia 25 itu dikatakan oleh perempuan itu, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Dan Yesus berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Artinya perempuan ini keputusan pertama itu melahirkan. Dia memiliki relationship. Pertobatan itu membawa dia ketemu Mesias. Dan keputusan yang kedua kita lihat, saudara, ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Nah, seringkali begini, orang ini sudah bertobat, udah pujian penyembahan, udah pelayan, tapi masih gendong tempayan. Tempayan itu berbicara tentang cara berpikirnya yang lama. Karena tempayan ini yang biasa menemani perempuan Samaria ini ketika dia mencari air. Bahkan oleh tempayan ini yang dipakai menutupi mukanya ketika ada ketemu orang lain. Kenapa? Karena dia takut nanti ketemu istrinya orang yang pernah dengan dia. Ketemu mungkin ya, saudara, perempuan lain yang mencibir dia. Dia tutupi mukanya dengan tangan. Saudara, banyak orang sudah Kristen tetapi masih menutupi mukanya dengan tempayan. Dia masih hidup di dalam kepercayaan yang lama, hidup dengan dosanya, hidup dengan kebiasaannya yang lama, dan hidup dengan pola pikirnya yang lama. Tetapi perempuan ini meninggalkan tempayan. Ini keputusan kedua. Banyak orang Kristen jalan, tradisi jalan, cara berpikir lama jalan, kebenaran diri sendiri jalan. Dia tidak meninggalkan tempayan.
ikut Tuhan itu adalah anugerah. Menjadi Kristen itu anugerah, tetapi mengikuti Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Kita harus berani meninggalkan tempat takut, rendah diri, tinggi hati. Ini perempuan ini rendah diri ketika ketemu orang, saudara, tapi ditinggalkan. Dia berani menghadapi orang. Dia takut ketemu. Dia khawatir nanti apa kata orang. Banyak orang yang sudah Kristen tapi masih dikontrol nanti apa kata orang tentang saya. Aku pakai baju ini bagus dah ya. Nanti apa kata orang. Hidupnya masih dikontrol orang. Ini yang dimaksud meninggalkan tempat. Tinggalkan cara berpikir. Tanggalkan kepercayaanmu yang salah. Bukankah kita ini diciptakan Tuhan sempurna, diciptakan Tuhan mulia. Ini penting sekali. Orang sombong itu dua model. Yang satu rendah diri, itu menganggap bahwa Tuhan itu nggak becus menciptakan saya, karena aku tidak lebih baik dari orang lain. Nah, itu orang-orang sombong menganggap Tuhan itu tidak becus. Menganggap Tuhan itu tidak bisa menciptakan aku seperti orang lain yang lebih baik. Yang kedua rendah tinggi hati, yang menganggap aku ini ciptaan yang lebih baik dari ciptaan Tuhan yang lain. Tinggi hati dan rendah diri itu sombong. Perempuan ini tinggal. Ini keputusan kedua. Keputusan yang kedua itu akan memberi dampak kemerdekaan. I am free. Freedom. Merdeka. Mau ketemu siapa? Merdeka. Yang ketiga, saudara, keputusan yang diambil perempuan ini dikatakan lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di kota. Ia pergi. Kekristenan itu bukan hanya menikmati pujian dan penyembahan, tapi juga membuat keputusan menanggalkan cara berpikir kita yang lama, menanggalkan kebenaran kita yang kita ini percaya berturun-temurun, menanggalkan tradisi kita, tapi juga pergi ke kota. Ini panggilan kita, saudara, untuk menjadi berkat buat kota. Bukan hanya untuk diri sendiri. Masa bertahun-tahun jadi orang Kristen kok hanya berkutat di pujian penyembahan, ya, berkutat di tidak selesai dengan urusan dosa. Kita harus mulai move on. Panggilan kita ini untuk kota. Karena apa? Kota ini menanti perempuan ini. Saudara, kota Samaria itu bertobat karena apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria. Kota kita menantikan kita. Karena saudara, orang yang bertobat itu membawa dampak buat kotanya, buat orang lain. Bukan hanya pertobatan itu dinikmati dirinya sendiri. Aku ingin di sini, hadirat Tuhan menikmati. Kemudian doanya walah. Kadang-kadang orang berhenti sampai walah. Saudara, lama-lama sama laba-laba. Kalau kita ini hanya orientasinya laba terus, saudara, kapan kita ini? Kita ini dipanggil bukan hanya sampai laba, saudara, tapi kita harus membuka tangan kita buat orang lain. Karena banyak orang Kristen itu kejebak seperti jemaat Laodikia. Senengnya laba terus akhirnya apa? Lupa. Laba terus lupa Tuhan. Kenapa? Mereka sudah kaya, sudah labanya banyak, kaya. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang suka. Gampang. Gereja itu bisa diatur, pendeta bisa diatur. Kayak dulu ya mas, di Temanggung, pos sembako bisa ngatur pendeta yang kota. Kalau pendeta ini saya tidak dukung.
Ini terjadi, saudara. Jemaat Laodikia. Karena berpikir semua bisa diatur dengan uang. Bahkan ada orang cerita, aku ini sama pendeta aku dicuekin. Tapi ketika aku kasih dia 10 juta, wah sekarang baik sekali. Ini saudara. Jadi pendeta pun bisa dibeli, saudara. Karena apa? Pokoknya gampang. Yang penting kita laba saja. Kekristenan hanya sampai laba-laba, saudara. Berhenti sampai situ. Kita bukan di situ, saudara. Tuhan mau seperti perempuan Samaria itu ke kota. Dan perhatikan dampaknya. Dia berbicara kepada orang-orang di kotanya. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia Dia tidak malu mengatakan apa yang pernah dia perbuat dengan 6 laki-laki itu. Dia tidak malu. Karena apa? Tuhan berkata kamu sudah benar. Kalau Tuhan sudah membenarkan, saudara, orang itu gak akan malu dengan masa lalu. Tuh, urusanmu aku dengan Tuhan sudah selesai. Dan apa, saudara? Di situ. Dan orang-orang itu memberikan respon. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi saudara, perkataan perempuan itu berkuasa, ada kuasa. Sehingga apa? Orang itu datang kepada Yesus. Kita ini saudara punya tanggung jawab memberitakan siapakah Yesus ini, sehingga orang membuat keputusan untuk datang kepada Yesus. Bukan datang kepada kita, datang kepada Yesus lewat kita. Kita ini pintu. Maka Tuhan ketuk-ketuk pintu. Pintunya nutup terus, bagaimana mau ada orang lain? Engselnya reak, bersungut-sungut, ngeluh terus, reak, kerak, gitu sudah. Kayak pintu rusak. Bagaimana orang mau masuk ketemu Yesus lewat diri kita? Dan saudara lihat, ini pintunya terbuka lebar. Perempuan Samaria itu jadi pintu bagi jiwa-jiwa. Dikatakan saudara lebih lagi di ayat yang ke-39 dan 40. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Saudara, dunia itu kalau disurvei lebih banyak tidak percaya kata perempuan. Tapi kalau ada orang percaya kata perempuan, berarti memang ini perempuan yang betul-betul bisa dipercaya. Nah, saudara. Karena saudara seringkali antara perkataan dengan mimik wajahnya beda. Maka sekarang bersyukur pakai masker sehingga wajahnya. Antara hatinya dengan air mata yang menetes berbeda artinya, saudara. Tapi perempuan Samaria ini dipercaya oleh tuannya. Dan kita lihat saudara di ayat yang ke-40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus. Jadi kalau saudara membawa orang, itu harus sampai kepada Yesus. Jangan berhenti saudara jadi jadi tukang parkir. Berhenti di sini. Orang udah ketemu Yesus. Gak apa-apa, aku penggantinya Yesus. Itu orang gak bakal tanggung jawab.
Makanya kita ini penting, saudara. Kita sedang berjalan sampai di mana? Dan perhatikan bagian terakhir. Mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, membawa orang itu pertama kepadanya kecil. Emang perempuan itu dipakai Tuhan. Tetapi sampai orang-orang ini ketemunya besar. Makanya orang itu loh, saudara, kalau nggak ketemu Tuhan, itu bergantung sama manusia. Dan akhirnya dia hidupnya akan penuh dengan kekecewaan. Oh, 1 laki-laki aja mengecewakan, apalagi 6 laki-laki, saudara. Remuk redam. Dan kalau disurvei di seluruh dunia, tanya, apakah kepada wanita, apakah ibu atau saudari pernah kecewa dengan laki-laki? Saya percaya 99,9 sudah. Ini waktunya kita melihat sekeliling kita, melihat kota kita. Karena kota ini menantikan kita. Kota kita menantikan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri kita. Karena Dia yang sanggup menyelesaikan bagi